Nyamuk sering sekali mengganggu kita di saat kita hendak untuk tidur. Tidak hanya gigitannya yang menyebalkan, tetapi juga suara khasnya yang membuat kita sulit untuk terlelap. Serangga kecil ini memang sangat mengganggu, apalagi sudah banyak kasus kematian yang disebabkan oleh nyamuk. Jika kita melihat kematian di Indonesia di tahun lalu 2024 yang diakibatkan oleh nyamuk bisa mencapai 1.000 orang yang meninggal dunia. Ini cukup besar untuk serangga kecil seperti nyamuk, tapi nyamuk tidak hanya sebuah serangga yang mengganggu. Di sisi lain, nyamuk dapat memegang peran dalam ekosistem seperti larva nyamuk yang dapat menjadi makanan bagi ikan. Dan apa yang akan terjadi jika nyamuk punah dari muka bumi ini? Di video kali ini, kita akan membahasnya, mulai dari fungsi nyamuk hingga apa yang akan terjadi jika tidak ada nyamuk. Nyamuk adalah hewan dari golongan serangga yang termasuk dalam keluarga lalat atau Diptera. Nama ilmiah nyamuk adalah Culicidae. Saat ini terdapat sekitar 2.700 spesies nyamuk yang tersebar lebih dari 35 negara di dunia. Dari ribuan spesies tersebut, yang paling berbahaya bagi manusia adalah nyamuk Aedes dan Anopheles. Kedua spesies ini diketahui menjadi penyebab utama penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Menariknya, sebagian besar penyakit ini disebabkan oleh nyamuk betina. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk alat seperti jarum yang disebut proboscis. Alat ini digunakan untuk menembus kulit mamalia, burung, ataupun manusia guna untuk menghisap darah. Nyamuk betina membutuhkan protein dari darah untuk proses pematangan dan pembentukan telur. Itulah mengapa mereka lebih memilih menghisap darah. Berbeda dengan betina, nyamuk jantan tidak menggigit dan tidak menghisap darah. Bagian mulutnya tidak dirancang untuk itu. Sebagai gantinya, nyamuk jantan bertahan hidup dengan menghisap nektara bunga dan cairan manis lainnya, dan bahkan bisa berperan dalam penyerbukan tanaman. Dalam reproduksi nyamuk mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu bertelur, larva, pupa, dan dewasa. Tempo 3 peringkat pertama bergantung kepada spesies dan juga suhu. Hanya nyamuk betina saja yang menyedot darah mangsanya, dan itu tidak sama sekali ada hubungannya dengan makanan mereka, sebab pada kenyataannya baik jantan maupun betina akan memakan cairan nektara bunga, sebab nyamuk betina memberikan nutrisi pada telur-telurnya. Nyamuk betina membutuhkan protein yang terdapat dalam darah untuk berkembang. Fase perkembangan nyamuk dari telur hingga menjadi dewasa sangat menakjubkan. Biasanya telur nyamuk diletakkan di tempat lembab seperti permukaan daun basah atau kolam yang mulai mengering. Induk nyamuk memilih lokasi bertelur dengan bantuan reseptor khususnya yang terletak di bagian bawah perutnya. Reseptor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan. Ini membantu nyamuk menemukan tempat terbaik untuk perkembangan anak-anaknya. Setelah lokasi yang ditemukan, nyamuk mulai meletakkan telur-telurnya. Ukuran telur ini sangat kecil dan biasanya disusun secara berbaris, bisa secara berkelompok ataupun satu persatu. Beberapa spesies bahkan menyusun telur-telurnya dalam bentuk rakit kecil di permukaan air yang bisa terdiri dari hingga 300 butir telur. Setelah diletakkan, telur nyamuk memasuki masa inkubasi atau pengeraman. Pada beberapa spesies, inkubasi bisa berlangsung sempurna selama musim dingin. Ini tergantung pada suhu dan lingkungan sekitar. Setelah inkubasi selesai, larva nyamuk mulai menetas secara bersamaan. Larva ini sering disebut juga encu dan merupakan tahap awal dari pertumbuhan nyamuk. Selama fase larva, nyamuk akan mengalami 2 kali pergantian kulit atau juga disebut molting seiring pertumbuhannya. Setelah itu, ia memasuki tahap transisi berikutnya, yaitu fase pupa. Pada fase pupa, nyamuk sudah tidak makan dan menjadi sangat rentan terhadap gangguan dari luar, termasuk kebocoran pupa. Nyamuk memiliki 2 pipa pernapasan yang muncul ke permukaan air. Pipa ini berfungsi sebagai alat pernapasan. Ini memungkinkan pupa tetap bernapas tanpa tenggelam. Saat berada dalam kepompong atau fase pupa, nyamuk mulai membentuk organ-organnya secara lengkap. Ketika sudah cukup dewasa dan siap terbang, nyamuk telah memiliki seluruh bagian tubuh seperti antena, belalai, kaki, dada, sayap, perut, dan mata besar yang menutupi sebagian besar kepalanya. Setelah itu, kepompong pupa akan terbuka dari bagian atas. Nyamuk dewasa keluar. Momen ini adalah salah satu paling beresiko karena nyamuk sangat rentan terhadap gangguan dari lingkungan. Nyamuk harus keluar dari air tanpa menyentuh air secara langsung. Hanya ujung kakinya yang dapat menyentuh permukaan.
Jika gagal atau bergerak terlambat, bahkan sedikit dorongan dari angin saja bisa membuatnya tenggelam dan mati. Setelah berhasil keluar, nyamuk akan beristirahat sekitar 30 menit di tepi air untuk mengeringkan tubuh dan sayapnya sebelum melakukan penerbangan perdananya ke dunia luar. Selama ini, nyamuk identik dengan hal-hal negatif, mulai dari gigitan yang gatal hingga kemampuan seperti malaria, demam berdarah, dan virus Zika. Karena alasan itulah, nyamuk sering dianggap tidak berguna dan menjadi salah satu serangga yang paling dibenci manusia. Namun, jika dilihat lebih dalam, nyamuk ternyata memiliki peran penting dalam keseimbangan alam, dan kehadirannya tidak sepenuhnya biasanya disamakan dengan pengganggu. Salah satu peran utama, nyamuk adalah sebagai bagian dari rantai makanan. Nyamuk terutama saat masih bentuk dalam larva, menjadi sumber makanan penting bagi berbagai hewan air seperti ikan, kecebong, dan serangga air lainnya. Di darat, nyamuk dewasa dimakan oleh burung, kelelawar, laba-laba, dan beberapa jenis reptil lainnya. Tanpa kehadiran nyamuk, rantai makanan di ekosistem tertentu bisa terganggu karena hilangnya salah satu sumber makanan alami bagi predator tersebut. Selain menjadi makanan, nyamuk juga berperan dalam proses penyerbukan. Kita terkenal karena betinanya yang menggigit manusia untuk menghisap darah sebagai sumber protein saat bertelur. Sebenarnya nyamuk jantan tidak menggigit sama sekali. Mereka justru hidup menghisap nektar bunga saat berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya untuk mencari makanan. Nyamuk jantan membantu proses penyerbukan, serupa dengan apa yang dilakukan oleh lebah atau kupu-kupu. Walaupun kontribusinya tidak sebesar serangga penyerbuk utama, tetap saja nyamuk membantu kelangsungan hidup beberapa jenis tumbuhan berbunga. Tidak hanya itu, larva nyamuk yang hidup di air juga memainkan peran sebagai penghuni alami jika memakan sisa-sisa bahan organik seperti daun membusuk atau mikroorganisme yang mengendap di dasar perairan. Proses ini membantu menjaga kebersihan dan kestabilan lingkungan air serta berkontribusi dalam mendaur ulang nutrisi di alam. Dari sisi medis dan penelitian, nyamuk pun memiliki nilai penting. Air liur nyamuk mengandung zat-zat antikoagulan, yaitu senyawa yang mencegah darah membeku. Zat ini telah menjadi bahan kajian ilmiah untuk pengembangan obat-obatan, terutama yang berkaitan dengan pelancaran darah. Jika nyamuk punah, gangguan besar bisa terjadi pada rantai makanan. Spesies yang secara langsung bergantung pada nyamuk sebagai sumber makanan utama kemungkinan besar akan mengalami penurunan populasi. Misalnya, beberapa jenis ikan berkecil yang memakan larva nyamuk bisa kehilangan sumber makanannya. Demikian pula burung dan kelelawar pemakan serangga akan mengalami tekanan ekologis yang pada akhirnya bisa mempengaruhi spesies predator lainnya. Ketidakseimbangan ini bisa memicu gangguan berantai di seluruh ekosistem. Meski sebagian peneliti meyakini bahwa ekosistem dapat beradaptasi, prosesnya tidak akan terjadi seketika. Meski nyamuk sering dianggap sebagai musuh manusia, kenyataannya mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, dari menjadi bagian dari rantai makanan, membantu menyerbukan, hingga berpotensi dalam pengembangan medis. Nyamuk bukanlah makhluk yang sepenuhnya tanpa manfaat.